Oke, yuk selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya untuk kembali bergabung di Etuset Ngopi, yaitu Ngobrol Pinter. Eh, Hari ini, Rabu 12 Juni 2024, topik yang akan kita bahas adalah tentang personal branding, ya. Personal branding atau apa ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih tepat pesona diri lah, ya, pesona diri. Nah, kenapa topik ini kita angkat? Tentunya sebetulnya ini adalah ada beberapa permintaan dari teman-teman yang nge-WA saya juga, kapan topik ini diangkat gitu ya. Nah, coba kita lakukan hari ini, dan bagi teman-teman yang memang tidak sempat hadir bisa ikut nanti di sosmed di YouTube terutama. Baik. Nah, personal branding atau orang bilang pesona diri mungkin lebih tepat ya. Kenapa hal ini penting diangkat? Kalau boleh tahu, saya coba ingin berinteraksi dulu saja sebelum sebelum kita masuk ke dalam topik ya. Kalau bisa kita akan dialog juga aja dengan Bang Mersa. Bang Mersa, kira-kira personal branding buat Bang Mersa itu apa sih sebenarnya gitu loh. Kira-kira gitulah. Boleh sharing Ya, Bang Mersa? ya bagi saya sih sebagaimana sejauh mana orang tahu tentang diri kita gitu. Nah, kan Sejauh orang mana? kalau iya intinya adalah sejauh mana orang tahu tentang diri kita karena kalau orang nggak tahu kan ya juga mau apa gitu dengan kita gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi seberapa jauh orang tahu tentang diri Bang Mersa lah kalau bicara Iya, pribadi ya. Kalau Mas iya. Pram, Mas Pram, Mas Pram, sama Pak. Oke, baik. Ya, kita kembali ke screen saja ya. Baik. Hmm, kita akan coba tentang personal branding ya. Tak ubahnya personal branding itu kalau kita bicara ya seperti apa? Produk, sebuah produk gitu ya, sebuah produk apapun mereknya. Contohnya mungkin kalau kalau apa kalau Bang Mersa contohnya ya, ketika menggunakan sebuah kaos, ya, menggunakan sebuah kaos merek tertentu lah, atau kita sebutlah ya kan, tujuannya tidak promosi, kaos anggaplah merek Lacoste atau kaos mereknya Fila, kaos mereknya Nike gitu ya. Kira-kira kurang lebih kalau kita beli ya 400.000 lah gitu ya, 400.000 itu kaos. Tapi bisa dibayangkan ketika mereknya tersebut, merek Nike-nya diambil, dibuang gitu ya. Kira-kira apa berani tetap beli 400.000 gitu loh. Kira-kira begitu loh. Ya kita kan nggak tahu gitu. Jadi ya beda lah harganya. Beda ya. Ya paling berani ya 70.000 deh. Seperti yang unbranded kita jual di macam-macam, atau 60.000 itu kan banyak itu ya. Nah, 50.000. Nah, itulah fungsi personal branding sebetulnya sama seperti kita produk. Jadi ketika Bang Mersa, Mas Pram umpamanya profesinya adalah sebagai public speaker, atau profesinya sebagai konsultan, atau sebagai trainer, itu kira-kira ya. Kalau tidak ada personal branding, mungkin klien kita nggak berani bayar dengan nilai tertentu. Siapa sih lu gitu loh. Kok mahal banget lu nawarin harga segini, kira-kira begitu ya. Iya, Tapi ketika kita punya punya personal branding seperti teman-teman yang miliki, ya tentunya eh, harga akan menjadi berbeda. Ya, demikian juga dengan produk. Ya, produk. Jadi contoh, kalau kita bicara Avanza dengan Xenia, nyaris produk itu kan 100% sama. Produk itu nyaris 100% sama, hanya beda kan dari logonya, brandingnya gitu pemilik. Nah, tetapi tentunya harga jualnya kan terjadi berbeda gitu ya. Kemudian setelah barang itu dipakai sekian tahun kemudian dijual, second brandnya juga second second justru juga berbeda lagi, harganya bisa lebih tinggi contohnya. Nah, itulah fungsi sebetulnya brand di dalam produk. Nah, tetapi kalau brand itu di dalam diri kita, di dalam manusia, di dalam sebagai
orang yang memiliki kapasitas untuk menjual dirinya, ya disebut dengan personal branding, gitu ya, personal branding. Maka personal branding itu ada yang sifatnya adalah by accident. By accident itu artinya dia ke branding seperti itu. Mari kita lihat contoh Rudi Hartono ke branding sebagai maestro bulu tangkis. Tapi saya yakin ketika dia bermain bulu tangkis tidak mikirin itu, dia hanya berpikir sebaik-baiknya bermain, diusahakan menang, kemudian muncullah istilah-istilah dari luar yang memberikan stempel dia itu sebagai maestro bulu tangkis. Jadi itu branding yang diberikan dari luar, pihak luar yang menganugerahkan. Atau kita pernah dengar juga pelawak katro, Tukul gitu ya. Saya yakin Tukul ketika dia melawak ya hanya ingin melawak, ingin membuat audiennya lucu gitu, tertawa. Dia ingin menjual kelucuannya dia. Tapi muncullah kemudian nemu di tengah jalan karena maaf ya dalam arti kekatroannya itu dan menjadi nilai jual, maka akan terkenal menjadi ingat pelawak katro ya ingatnya Tukul. Itulah personal branding. Nah, tentunya kembali personal branding ini ada yang bernuansa positif, ada yang bernuansa negatif. Ya, nuansa positif ya tentunya kita tahu kata-kata positif itu akan nempel di dalam dirinya. Tapi kata-kata negatif ya contohnya katro, atau ada lagi yang terkenal politikus busuk, politikus nakal. Nah, itu kan ada juga stigma seperti itu kepada siapa? Dan muncul juga ada politikus bersih, politikus yang lempeng juga muncul kepada siapa, gitu ya. Nah inilah hal-hal yang perlu kita sadari bahwa ternyata personal branding itu adalah sesuatu yang penting. eh, Tidak kita by accident maksudnya gini loh. Dengan malang melintang Bang Mersa sudah sebagai konsultan public speaker, kemudian dicapnya itu adalah Bang Mersa ini adalah sebagai pembicara X gitu. Artinya pihak luar yang menstempel dan itu bergulir. Dan itu bisa saja tidak sesuai dengan dengan nurani, tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tapi terpaksa saya harus terima. Nah, yang ingin saya ajak adalah tentunya personal branding ini by design. Ya, by design. Bagaimana saya akan mendesain diri saya ingin seperti apa? Ingin dicap sebagai sosok yang seperti apa? Kira-kira begitulah. Yaitu yang disebut dengan by design. Oke, nah mari saya akan coba bantu dengan slide agar sedikit mudah di dalam memahaminya tentunya ya. Nah, jadi tujuan personal branding apa sih? Yang menjual diri. Tapi pengertian menjual diri tentunya dalam artian selalu saya ingin mengatakan dalam hal yang positif. Karena salesman apa sih? Salesman kan nggak jualan barang, atau jualan diri juga, gitu ya. Nah, tentunya di sini saya akan menganggap bahwa personal branding itu adalah menjual diri. Bagaimana diri kita bisa dijual, laku dan orang tahu itu sesuatu yang positif. Oke. Nah, ada beberapa quote atau beberapa catatan mengatakan apa sih personal branding. Jadi personal branding adalah proses memasarkan diri dan karir. Ya, buat karyawan ini karir. Karena banyak sekali profesional yang dia menjual dirinya melalui perusahaan di mana dia berada, ya, melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Jadi kita juga kenal dulu ada beberapa profesional sebelum menjadi public speaker tentunya, dia di branding sebagai orang dari perusahaan tertentu ya, perusahaan obat lah, perusahaan telekomunikasi lah, perusahaan Garuda lah, penerbangan. Oh dia tuh sebagai ini gitu ya. Jadi memasarkan dirinya tahu. Jadi begitu ingat merek ini, ingat CEO-nya tersebut. Ingat merek ini, oh ingat marketing directornya perusahaan tersebut gitu ya. Ini yang disebut dengan memasarkan diri dan karir. Sehingga apa akibatnya kalau karir? Dia bisa laku di hijack di perusahaan lain contohnya ya. Oke. Nah, citra itu kemudian dapat dipresentasikan lewat berbagai jalur seperti media sosial ya, blog, situs web pribadi hingga perilaku di depan umum. Nah, saya lihat agak cukup intensif dan konsisten Bang Mersa ini
ngisi konten-konten ya, ngisi konten-konten di grup A2Z ngopi, dan mungkin ada baiknya juga konten-konten ini bisa di-share juga di apa di sosmed-sosmed yang lain sehingga orang tahu Bang Mersa itu sebetulnya spesialisasinya di bidang apa gitu, kira-kira begitu ya. Nah, jadi personal branding layaknya produk atau jasa brand personal. Jadi memberikan gambaran tentang pengalaman yang akan didapat konsumen ketika berinteraksi dengan pemilik brand tersebut. Ini pemahamannya ya. Brand personal yang baik dapat memberikan keuntungan secara dua arah. Jadi baik untuk pribadinya dia maupun bagi perusahaan, ya tentunya ya. Nah, pemilik brand bisa membuat produk atau perusahaan yang miliknya dikenal lebih luas. Itu kekuatannya ya. Kita kenal dulu siapa sih CEO Telkom, siapa sih CEO Garuda yang terkenal, siapa sih CEO-nya Kuku Bima contohnya ya. Nah, itu adalah contoh-contoh mereka bisa menjual dirinya ya. Cap Jago tuh Jai Suprana identik dengan apa contohnya. Nah, itu sebetulnya kan ada personal brand, ada Pak Irwan Hidayat sebagai apa gitu ya. Oke. Kemudian juga keuntungan ini juga terbawa keluar perusahaan karena jika perusahaan sukses, citra diri akan ikut terangkat. Nah, ini mungkin Bapak Ibu semua perlu sadari juga hal-hal tentang betapa pentingnya personal branding, dan tidak sedikit juga di kita kurang mempersiapkan personal branding ya. Banyaknya manfaat menjadi brand personal salah satu unsur penting dalam strategi wirausaha. Oke. Nah, beberapa selebritas bahkan menggunakan personal brandingnya sebagai pendongkrak utama kesuksesan startup mereka. Ya, contoh kalau coba kita ngomong artis yang religius, mungkin kalau Bang Mersa bisa punya sebuah personal branding, siapa sih artis yang kesannya religius itu? Atau Mas Pram atau Pak Yakub, selamat malam Pak Yakub. Yakub Ishak, selamat malam. Boleh Bapak Ibu semua lewat chat bantu siapa sih artis yang dicap atau kita stempel sebagai artis yang religius gitu. Adakah? Ada siapa sih Ada? namanya? Yang Namanya kakaknya, ya? Oki apa itu kakaknya Ria Ricis itu? Oke. Ya. Artinya belum kuat ya, tadi sekedar ingat. Oke. Kemudian kalau kita bicara Deddy Miswar, kira-kira buat Mas Pram, Bang Mersa atau Pak Yakub, apa stempel yang nempel dengan Deddy Miswar gitu contohnya? Ya kita ambil tokoh-tokoh yang mudah, yang kenal ya, yang public figure itu. Apa yang bisa kita Iya, kalau dapatkan? itu kan artis tua, Pak. Nggak tahu kalau yang kakaknya si Ria Ricis tuh Oki apa itu kan sedang top-topnya. Hmm. Ya, kalau Bang Mesa kenal Deddy Miswar kenal ya. Nah, Menstempelnya apa sih Deddy Miswar buat buat Bang Mersa sebagai aktor apa gitu? artis tua kan. Artis tua, kesannya tua aja ya. Jadi Iya, kalau peran-peran sebagai orang tua dia yang akan muncul gitu ya. iya. Kalau waktu muda dia ya naga benar kan. Kalau sekarang kenalnya sebagai artis tua. Oke oke. Kalau kalau Lim Swee King, kenal Lim Swee King ya? Viking ya Pak, pemain bulu tangkis. Oke. Apa branding yang nempel dengan Lim Swee King? Pengganti Rudiartono. Pengganti radio. Tapi dia kan terkenal dengan King Smash-nya gitu. Iya, Nah, Smash. itu. Jadi bicara King Smash itu kita ingat dengan Lim Swee King. Nah, jadi terbranding seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan saya katakan positioning. Nah, saya sekalian juga saya ingin ngetes diri saya sendiri. Kalau Bang Mersa lihat Mendiarto dengan dipublish ya, lihat apa ada YouTube. Kemudian Iya, kira-kira Mendiarto identik dengan apa? Boleh boleh jujur Bang Mersa. ya pengusaha yang spiritualitasnya tinggi. Pengusaha yang Spiritualitasnya tinggi. spiritual sendiri. Boleh boleh dieksplor why sehingga bisa punya kesimpulan itu. Ya kan dari yang kita lihat secara bisnis sukses tapi juga
rajin dalam hal-hal yang sifatnya charity, terus Jadi, dalam hal-hal yang sifatnya eh, untuk kepentingan orang banyak lah gitu. oke, oke, oke. Jadi menganggapnya sebagai pengusaha, kemudian memiliki sebuah Ya, spirituality. tingkat likid. Artinya, artinya saya merasa saya belum bisa menancapkan keinginan saya, harapan pikiran saya ke pikirannya Bang Mersa. Belum belum tembus, itu kira-kira begitulah. Iya, Jadi kalau bicara tagline saya adalah kan selling terapis. iya, Nah, selling terapis. Jadi saya adalah orang yang memberikan terapi yang berkaitan dengan penjualan. iya, Karena saya sebagai konsultan marketing, konsultan penjualan kira-kira. Nah, saya nge-branding sebagai selling therapist and personal development coach. Nah, artinya saya masih belum bisa berhasil untuk membawa branding saya gitu ya, ke dalam pikiran Bang Mersa sehingga belum belum menjadi top of the mind. Itu belum menjadi top of the mind ya. Jadi kalau sudah branding saya menjadi top of the mind buat Bang Mersa, jadi begitu iya, saya tanya Bang Mersa kalau kenal Mindiarto apa Bang Mersa? Oh dia selling terapis, gitu loh iya, ya. Nah, itulah ya. Nah, jadi di dalam program bagaimana mendevelop diri kita untuk bisa menjadi seorang apa seorang personal branding itu artinya apa? Itu pekerjaan yang tidak mudah ya. Itu pekerjaan yang butuh kita energi besar. Saya sudah bertahun-tahun mencoba menggunakan tagline yang saya tidak rubah. Selling terapis sampai saya bikin kaos di sini mungkin kalau lihat kaos saya ya. Tuh, selling wah, iya, terapis. Nah, gitu ya. Contoh-contoh ya. Ini nggak apa-apa. Ini bukan diskusi bagian buat selling terapis. Kemudian kalau saya ada YouTube dan sebagainya, ada flyer, ada poster, bikin selalu saya menggunakan kata selling terapis. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kita sudah mempromosikan diri, ya, mempersonal brandingkan diri sendiri aja. Kadang-kadang bisa orang lain masih belum memahami atau belum kenal dengan kita ya. iya, Apalagi kalau saya diam-diam. Apalagi kalau saya tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, tambah iya. kita nggak kira-kira begitu ya ininya. Nah, Mungkin ini kalau di kasus Pak Min kan karena Pak Min itu banyak eh, bidangnya yang dikenal orang, jadi kan tidak terfokus di satu selling terapis itu. Jadi mungkin orang bilang, oh kalau perlu selling terapis ya ke situ juga. Tapi hal yang secara umum ya mungkin hmm, memandangnya adalah tadi itu gitu. Mungkin oke, oke. Paham, paham, paham. Ya, itulah. Ya, oke. Nah, ini yang ingin saya katakan bahwa kadang-kadang bikin brand itu kan tidak mudah gitu ya. iya, Kuncinya kan tidak satu. Kedua, apalagi kalau kita nggak pikirin gitu loh, nggak didesain gitu kan ya. Ya udahlah jalan-jalan lah. Oh, nama saya Muhammad Abdul gitu ya udah. Muhammad iya, Abdul sebagai konsultan ya sudah sebagai konsultan doang ya udah. Tapi apa bedanya sih Muhammad Abdul sebagai konsultan dengan Pak Joko juga sebagai konsultan? Bedanya apa sih? iya, Nah, itu ya, branding itu. Nah, branding itu kan sama. Kalau kita bicara contohnya sabun itu kan, sabun sebetulnya sabun mandi sama semua sabun mandi begitu ya. Tetapi kan ada yang ke-branding sabun kecantikan, ada yang terbranding sabun kesehatan, ada yang terbranding lagi sabun artis gitu ya. Dan yang ada lagi ke-branding wah sabun ini wanginya paling enak, paling lembut gitu. Nah, itu kan sebetulnya iya, branding-branding. Jadi kalau kita bicara contohnya, kalau Dettol apa sih? Oh itu sabun pembunuh kuman. Ke branding tuh, rohnya ada gitu ya. Lifebuoy apa? Wah itu sabun keluarga gitu, dan seterusnya. Oke, nah ada 7 dosa kecil, ini masih dosa kecil, yang menjadi catatan-catatan yang perlu kita sadari. Ya, 7 dosa kecil ini kita akan bahas satu-satu ya. Satu yang disebut dengan tadi nggak punya KTP.
Maksudnya apa sih nggak punya KTP? Nggak jelas kita nih. Saya ini sebagai apa sih? Profesinya apa sih? Gitu ya. Nggak jelas gitu ya. Nggak jelas artinya tuh bahasa nggak punya KTP itu nggak ada identitas. Nggak ada identitas gitu ya. Nah kita perlu punya identitas. Identitas itu contoh apakah dari segi namanya, apakah dari segi karakternya, apa dari segi pakaiannya dan seterusnya ya. Jadi dosa kecil nggak jelas identitasnya. Identitasnya tuh artinya ya bisa profesinya juga nggak jelas. Kedua, dosa kecil kadang-kadang pamer itu sama dengan sombong. Nah ini dosa-dosa kecil yang sering terjadi ya. Pamer sombong maksudnya apa sih? Eh, Pamer lebih saya mengeksplor. Saya mengeksplor tadi kalau kita contoh, kalau saya ambil contoh itu ya, ambil contoh dengan yang tadi, Mindiarto di tagline kan, itu adalah sebagai selling therapist, gitu ya, itu di tagline sebagai selling therapist. Apakah itu pamer atau sombong? Kalau boleh boleh pamer tuh artinya ngasih tahu lah, ya Ngasih bahasa saya tahu. mau Ya kan ngasih. informasi itu ya tergantung disikapi orang ya. Pasti ada aja orang yang menyikapinya sebagai sombong, ada yang menyikapinya ya memang harusnya, kalau enggak ya enggak, kan kita nggak tahu. Oke oke ya. Jadi kalau saya mengatakan Bang Mersa adalah sebagai konsultan HR, human asset itu ya, itu adalah Ya, bukan sombong. Itu adalah memang brand personal atau profesi, ya, keahlian, keahlian itu ya. Sama saya juga, saya sebagai selling therapist keahlian saya adalah membantu di dalam penjualan. Itu bukan kesombongan. Itu ya, adalah branding yang ingin kami ciptakan orang supaya tahu. Jadi kalau bicara Bang Dersa, bicara dengan Mas Pram apa? Oh, Mas Pram itu adalah pengusaha kos-kosan. Wah, gitu loh. Jadi kalau bicara kos-kosan, bicara dengan Mas Pram. Gitu ya. Nah, ya, tapi tagline saya bergeser, bergeser ya, bergeser, bergeser. ya, Ketika ketika saya mengatakan, sorry, ketika saya mengatakan Mindiarto sebagai the best selling therapist, ya, the best selling therapist, ya, maka itulah Mindiarto sombong. ya, Mindiarto adalah selling therapist terpopuler. ya, Itu baru sombong. iya. Kalau Mindiarto hanya sebagai selling therapist, ya tidak sombong. Itu memang saya mengklaim profesi Identitas, ya, identitas. Nah, maaf teman-teman banyak sekali kalau Bang Mersa, Mas Pram dan siapa ada Ciling dan lain-lain tadi ya. Kalau ingin mengatakan Mas Mersa, Bang Mersa ini adalah sebagai human asset expert, itu adalah branding. Tapi kalau mengatakan the best human asset expert, sombong, ya, itu sombong. Masalahnya apa? Siapa yang menempelkan the best itu ke pak ke mana? Ke diri kita. Itu iya, kan diri sendiri yang nempelkan gitu. Paham ya? Diri sini yang menempelkan sehingga itu yang disebut dengan kesombongan gitu. Nah, kita tentunya jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang semacam demikian ya hal-hal yang demikian. Baik. Nah, coba saya akan kembali share screen lagi ya, share screen lagi supaya dialog kita agak apa bisa dibaca lebih luas ya. Hmm. Kenapa ya? Sorry. Oke, you share. Hmm. Oke. itunya belum layarnya.
Yang di Oke, bawah, oh iya itu udah. udah ya. Nah, Oke. Nah, pamer dan sombong. Ya, kemudian lagi dosa-dosa kecil seringkali ketika kita bicara di panggung atau bicara di publik gitu, sering sekali mengatakan saya ini loh, saya ini loh, saya ini loh. Jadi keakuannya yang dominan. Saya ini loh, saya ini loh. Wah, seakan saya ini adalah wakil Tuhan gitu. Saya adalah orang yang paling hebat, kira-kira begitulah ya. Walaupun banyak kasus-kasus yang mungkin itu terjadi pada diri diri saya dalam artian ketika berbicara, tetapi kan tidak perlu juga mendominasi kata me atau saya ini atau aku ini menjadi sebuah cerita ketika kita memberikan sebuah apa presentasi ya kesuksesan-kesuksesan gitu ya. Dan mungkin ini bisa dilihat ketika berkenalan. Ketika berkenalan itu akan banyak sekali orang bisa dia memiliki 10 profesi, tapi akan disebutkan kebetulan saya dipercaya ini, kebetulan saya juga mendapat amanah ini, kebetulan saya juga mendapat ini, kebetulan saya juga menjabat sebagai ini, semua serba kebetulan dan semua ini, gitu kan? Nah inilah yang perlu kita hindari dosa-dosa kecil ini seakan nuansanya, loh, Anda ini masih butuh promosi tuh. Anda ini masih menjual diri tuh ya. Gitu ya. Kira-kira kesannya begitu. Itu dosa-dosa kecil yang sebetulnya perlu dihindari. Jadi seorang yang memiliki sebuah personal brand yang baik, itu tidak akan cerita banyak tentang dirinya gitu loh. Kira-kira begitulah. Ya, orang nggak akan mengatakan, oh si Midiarto begini, Midiarto begini, Midiarto begini, oh Midiarto the best ini, Midiarto the best motivator, Midiarto the best selling, the best marketing. Oh enggak, ya cukup selling terapis titik, atau paling mau dua. Saya biasanya selling terapis dan personal development coach titik udah. Ya, oke itu. Jadi sering sekali yang dilakukan oleh teman-teman pembicara itu saya ini. Kedua, ini akan sering sekali kalau kita bisa kenal lebih dalam, lebih jauh adalah not walk the talk. Jadi apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerja. Ini sebanyak sekali terjadi. Contohnya apa sih? Wah, ketika kita bicara sukses, wah kita harus hidup sukses ketika sebagai pembicara. Wah kiat-kiat sukses, begini macam-macam gitu. Tapi ketika kita lihat, wah, lalu rumah aja masih ngontrak dan adanya di ujung ujung bumi itu. Rumah mobil lu aja masih ngeredit, belum lunas. Kemudian mobil aja mobilnya kelas apa? Contohnya kayak begitu ya. Nah, itu artinya not the walk the talk. Itu bicara tentang sukses, 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 Anda sendiri belum sukses. Inilah contohnya. Dan juga banyak sekali orang-orang bicara tentang parenting, bicara tentang anak, kebutuhan keluarga, nggak tahu dia sendiri cerai, contohnya gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang tragis, dosa-dosa kecil ini yang sebetulnya kita tidak perlu lakukan. Dan yang kelima adalah misleading communication. Ya, di dalam berkomunikasi sering sekali nggak nyambung atau terlalu dominan ingin mendominasi sebuah percakapan ya. Nah ini di dalam kehidupan sebagai public speaker terutama ya, karena personal branding ini kan banyak orang yang bicara di public walaupun profesinya belum tentu sebagai public speaker, belum tentu sebagai konsultan, tetapi dia banyak berkomunikasi dengan massa, dengan masyarakat. Nah ini hati-hati di dalam komunikasi. Kemudian ada lagi ya, banyak terjadi saya amati teman-teman yang aktif di sosmed, ya, sosmed terutama ya, di IG, di macam-macam, itu adalah yang nomor 6, network Aladin. Apa sih network Aladin itu? Tidak ada konten yang di-share gitu ya, tapi followernya bisa 60.000 gitu loh. Followernya bisa 10.000 gitu ya. keburu top. Enggak ada konten yang di-share gitu. Atau andai kata ada pun kontennya sangat minimal tentang hal-hal ya ketika dia makan di foto, oh ketika dia leisure di suatu kota, di foto di gedung, foto di pantai gitu ya, cuma begitu-begitu. Tapi followernya bisa puluhan ribu gitu, begitu ya. Nah kemudian ketika kita lihat lagi, wah ada foto-foto ternyata yang like-nya sangat minor. Ya, masa followers 10.000 yang apa yang like-nya cuma satu gitu, kira-kira gitulah. Itu disebut network Aladin. Artinya apa? Dia tuh
kelihatan banyak follower tapi beli, bukan dengan cara organik. Biar kelihatan wah saya follower saya banyak gitu ya. Padahal itu kan Aladin semua maksud saya begitu loh. Nah, itu akan kelihatan sekali lah ya, akan kelihatan sekali buat kita-kita orang yang sudah hidup di dunia apa sosmed. Ya, saya juga termasuk sosmed udah bertahun-tahun. Untuk naikkan subscribe, naikkan follower aja tuh, waduh itu sampai berdarah-darah itu mikirnya ya kontennya seperti apa gitu ya. Ini kok untuk dapat ke 10.000, 20.000 bahkan sampai 60.000 kok begitu gampang. Nah, ini kelihatan network Aladin. Dan kita hindari sebagai public speaker berperilaku seperti itu. Ya, mari kita organik aja. Jadi jangan hanya bicara kuantitas kelihatan banyak, tetapi kualitasnya kok nggak ada. Itu satu. Dan nomor 7 dosa kecil ada Three Wish Monkey. Ini kalau Bapak Ibu semua sering lihat, gimana sih logo apa? Logo monyet tuh, ya ada monyet yang kalau di mana di apa Etikom ya, itu yang gambar tutup telinga, tutup mata, tutup mulut gitu ya. Nah, coba ada hal-hal kadang-kadang kita nih, wah nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli dengan orang lain, ya nggak mau lihat tentang masalah lain. Kemudian saking sibuknya sehingga WA aja nggak sempat dibaca atau WA pertanyaan nggak dijawab, contohnya kayak gitu ya. Nah ini yang banyak sekali teman-teman sebagai public speaker yang tidak menyadari perilaku-perilaku 7 dosa kecil ini yang sebetulnya perlu dihindari oleh mereka. Oke, mungkin saya sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kita diskusikan dulu ya. Yuk kita diskusikan dulu. Mungkin Supaya itunya tetap ditampilkan aja, Pak Min. Jadi kan jadi inspirasi untuk diskusi. Ya, ya slide yang terakhir iya. Jadi kan dari sini mungkin kan teman-teman jadi ada. Oke, yuk kita buka dialog ya. Kita buka dialog. Apa kira-kira yang ingin didiskusikan lah? Di bagian terakhir tadi, yang ketujuh tadi bisa lebih dijelaskan nggak, Pak Min? Dijelaskan gimana, Bang Mersa? Ya, Triwis Monkey itu Oh, eh, Triwisma itu kan ada logo ya, logo ya, monyet itu di logo itu monyet kan ada tutup telinga, ada tutup mulut, ada tutup ya, mata. Nah, artinya apa? Kita sering sekali tidak peduli dengan lingkungan, masa ya, bodoh, ya masa bodoh. Kemudian ketika orang bertanya juga nggak mau jawab. Contoh itu kan mulut ditutup tuh. Ya, ya, ketika berita yang apa? Yang kasat mata yang harusnya kita memiliki perhatian, ya saya nggak mau lihat masa bodoh gitu ya, gitu. Kira-kira. Nah, itu kan perilaku-perilaku yang kurang wise. Triwis Monkey ya, ya, Nah, itu kurang wise lah ya. Nah, kita ya, kan perlu peduli dengan lingkungan seperti itulah, apapun situasinya ya. Tetapi juga jangan sampai juga over apa ya, over claim atau ya, over estimate gitu ya, overestimate. Ya overestimate kasus-kasus yang sekarang kan banyak tuh orang pada overestimate ya, overestimate, merasa dirinya paling benar dan kasus-kasus macam-macam. Padahal kita sendiri ya nggak tahu apa-apalah itu tentang ya, IKN. Kadang-kadang banyak komentar lah tentang IKN ya, saya lihat ya. Terus tentang hebohnya lagi Palestina Israel, kan itu kalau lihat lihat di WA gitu ya, yang komen-komen itu kan, aduh emangnya kita setahu apa sih dunia itu loh. Itu para para pemimpin dunia aja tuh udah nggak bisa nyelesain kok, kita ini cuma sekedar emosi, ikut emosi doang gitu. Tapi what we can do gitu, apa yang bisa kita perbuat sih gitu ya. Nah, contoh-contoh, nah kalau kita nggak bisa berbuat ya maksudnya kita lebih wise aja untuk menanggapi. Kira-kira begitu Bang Mersa ya. ya. Oke. Jadi itu juga berkaitan sekali dengan nomor 4 jadinya ya, Pak ya. Jadi kan Oh ya, ada. melihatkan apa, melakukan hal-hal yang yang diomongkan beda dengan yang dilakukan gitu ya.
kan. Ya kalau nomor 4 kan jelas lah, kita ngomong Ya, sukses-sukses, saya sendiri belum sukses, contoh kayak gitu ya. Kita iya, bicara penting, ternyata saya sendiri keluarganya berantakan, itu kan nomor 4 iya, kira-kira. Kalau nomor 7 kira-kira kita kurang care aja, kurang peduli, kurang iya. tahu, atau over, nggak mau tahu, itu kadang-kadang begitu. Hmm. Oke, ini ada Mas communication. Contohnya apa Pak? Misleading communication. Karena misleading communication artinya nggak nyambung. Apa yang ditanya nggak nyambung dengan jawaban itu, Mas Pram ya. Ya misleading communication. Artinya dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Contoh-contohnya itu yang misleading communication. Dan sering sekali terjadi begitu ya. Kemudian bagaimana Pak Mindi biar dosanya diampuni? Ini dari Elios ya. Ya dosa kecil ya minta ampun lah. Kalau Nasrani ya minta ampun ke pendeta sama pastor. Mungkin kalau Muslim ya minta ampun ke minta restu, minta pertolongan ke ustadznya atau ke kiainya aja lah. Ya tentunya ini dosa kecil istilah ya, Bang Leos, ini istilah dosa kecil. Kalau mau diganti dengan kata dosa kurang berkenan ya boleh kesalahan-kesalahan yang perlu dihindari lah kira-kira gitu. Ya, kan ini istilah aja. Hmm. Baik, oke kalau begitu saya coba lanjut. Ya. Nah, lima manfaat daripada personal branding. Lima manfaat personal branding adalah satu, memiliki produk yang baik sebelum melakukan branding. Jadi begini, saya sebelum mengklaim sebagai selling terapis, ya kan kira-kira ya, saya sebelum melakukan branding sebagai selling terapis atau klaim, saya perlu memiliki sebuah keilmuan tentang selling yang lengkap, yang baik, yang luas. Kira-kira begitulah ya. Nah, itu nomor satu. Demikian juga orang yang punya profesi, Bang Mersa, saya kenal Bang Mersa sebagai human asset, ya, sebagai human consultant, gitu, human resource. Ya tentunya sebelum menjadi membrandingkan diri Bang Mersa itu sebagai apa? Mersa itu anggaplah human apa gitu ya. Nah, Bang Mersa perlu memiliki sebuah keilmuan tentang produk yang dijual itu cukup mumpuni. Nah, sering sekali terjadi bahwa ilmunya pas-pasan, pengalaman kurang, ya, ilmu pas-pasan, dan saya punya beberapa referensi, beberapa teman di depan mata, ya. Karirnya saja adalah hanya sebatas sebagai area manager atau sales manager, jadi manajer penjualan terhadap sebuah wilayah. Itu karirnya ya. Tetapi ketika nge-branding dirinya, dia tuh seakan sudah expert melebihi daripada seorang direktur penjualan. Gitu, kira-kira begitu ya. Bisa Over sebagai master, branding jadi ya. master seorang sales itu, kira-kira begitu ya. Ya, Nah ini jadi artinya, over ya. ya, ya, Oh, oh, ya. Atau dia oversold lah ya, terlalu ya, ngegede-gedein jualannya kayak barang jelek tapi dibilangnya bagus banget, kira-kira begitulah. ya, Jadi akibatnya apa? Akibatnya kita punya klien, kita punya customer bisa bisa unhappy ya, tidak sesuai delivery-nya dengan apa dengan faktanya gitu ya. Gitu. Nah ini yang perlu difahami. Jadi 5 manfaat. Oke. Kemudian personal branding yang terencana dan terpercaya. Jadi jangan personal branding itu ganti-ganti terus. Terlalu sering ganti-ganti. Artinya apa? Kita belum siap. Kita belum tahu produk kita tuh mau di branding sebagai apa, diri saya mau di branding sebagai apa. Nah ini perlu dipikirkan kalau kita mengenal tentang kepribadian, karakter seseorang kan ada sebuah checklist ya. Saya nih cocoknya seperti apa sih? Saya tuh kok cocoknya diri saya masuk ke dalam apa punya attitude-nya seperti apa sih? Kira-kira begitu ya. Nah itu sebetulnya kan yang perlu di branding kan, dikaitkan dengan profesi. Ya, jadi contoh contoh saya ini ide liar aja. Contoh Bang Mersa ada sebagai human asset, kemudian juga sangat concern terhadap religiusitas gitu ya, tentang itu. Nah, kenapa sih di branding sebagai apa religious
human asset gitu. Jadi orang yang memahami Spiritual. tentang spiritual ya. Oke. Ya, kalau Nah, religius menyangkut satu agama. Kalau ini kan, ya, oke, spiritual ya. Nah, ya. bisa saja Bang Bersa itu di branding sebagai spiritual human asset. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi jelas, tapi apakah itu sudah ada yang punya atau belum? Itu mesti dicek ya. Itu mesti dicek spiritual ya. Oke. Ini ide liar aja ya Bang Mesa ya. Tapi itu Ya, sehingga ketika bicara nama nama Bang Mersa Gamal, orang tahu oh ini spiritual human asset. Jadi bicara human assetnya banyak sekali aspek spiritualnya masuk dan dikaji menjadi bagian daripada apa konten yang ingin di delivery gitu. Kira-kira begitulah ya. Nah, siapapun di sini ada Mas Pram ingin sebagai apa? Silakan baik pengusaha, pedagang maupun kita sebagai guru juga bisa ya profesi guru ya bisa, profesi dosen ya bisa, profesi dokter ya bisa, profesi tukang masak juga bisa, apapun gitu ya. Oke. Kemudian Berapa Bu? oke, oke. Kemudian yang oke bocor Pak Yakub, oke, nggak apa-apa. Terus yang ketiga, kembangkan kepribadian yang positif. Ya, ini kelihatannya mudah didengar, mudah diomongin, tetapi tidak mudah untuk dieksekusi. Ya, kepribadian, kembangkan kepribadian positif. Ya, apapun. Coba pikirkan aspek-aspek positif, mulai dari cara berpikir sendiri ya, sampai tentunya ujung-ujungnya ke eksekusi ke tindakan ya, kembangkan kepribadian. Jadilah presentable dan searchable. Jadi 5 manfaat daripada personal branding adalah Anda adalah orang yang selalu mencari sumber ilmu, mencari yang orang lain tidak miliki atau tidak lakukan, kemudian jelaskan ke orang lain, ya, kemudian dipresentasikan gitu ya. Jadi jangan pelit ilmu itu loh, jangan pelit ilmu ya. Pelit ilmu kayak kalau di dalam dunia profesi dulu ya, dunia profesi itu kalau namanya magician pesulap itu ilmunya pelit. Sesama pesulap tuh nggak pernah bongkar-bongkar trik sulap. Oh, itu saling apa mereka tuh saling 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 apa saling rahasia. Nah, ya. Tapi sekarang sudah agak sedikit terbuka ya, para pesulap masih bisa sharing ilmu gitu ya. Nah, kita menjadi seorang public speaker tentunya mau memberikan presentasi, jangan selalu urusannya terlalu komersial. Jadi ada aspek komersial, ada aspek juga sosialnya ketika harus presentasi. Kayak saya baru aja diminta oleh Sinpo TV ya untuk mengisi sebuah acara tentang motivation. Itu dimintanya berapa lama? Sekuatnya saya gitu, semaunya. Nah, ketika kita komit, ya artinya apa? Ya artinya kita harus jalani dan itu adalah betul-betul TV yang baru baru apa namanya baru mau ngorbit lagi, baru ngorbit ya karena asalnya kan surat kabar membutuhkan dukungan ya. Saya insya Allah semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk kita dan oh ini bocor aja. Siapa ya? Pak Yakub mungkin perlu di-unmute. Artinya apa? Artinya kita butuh komitmen. Dan sekali syuting bisa 4-5 jam kita untuk spending waktu. Ya, untuk sekali taping gitu ya. Ini contoh-contoh ya. Jadilah presentable dan searchable. Karena mungkin di sanalah kita akan mendapatkan sebuah brand. Ya. Dan nomor 5, gunakan konten yang konkret. Jadi konten yang seperti apalah? Konten yang tentunya memiliki sebuah nilai-nilai yang berguna. Konten yang bisa berguna untuk orang banyak. Gitu ya. Jadi saya coba juga selama 4 tahun ini mulai dari COVID 2020 sampai detik ini, nyaris setiap hari saya share konten. Apakah itu konten yang murni 100% dari pikiran dan otak saya, gitu ya, 100%, atau bisa juga merupakan sebuah ide-ide cuplikan yang kemudian saya edit, kemudian saya olah
dan termasuk juga konten-konten yang memang sesuai dengan kompetensi saya. Kompetensi saya kalau di bidang keilmuan, kan ya saya marketing, selling, distribusi, service, itu keilmuan. Tapi ada nggak kompetensi saya di luar keilmuan tadi? Ya ada juga, saya hobi masak, jadi share tentang kuliner. Seketempo-tempo share juga tentang apa? Tentang ya kita hidup mesti fun lah, ada balancing. Kadang-kadang share tentang sesuatu yang fun juga, gitu ya. Nah ini contoh-contoh lah, atau juga ada kaitan dengan inspirasi. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua sesama profesi, sesama public speaker juga sebagai pembicara. Manfaatkan personal branding ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya, karena pasti memiliki sebuah nilai tambah. Saya yakin memiliki nilai tambah. Ya, dan tadi kita sudah bicara 7 dosa-dosa kecil atau 7 kesalahan-kesalahan yang perlu kita hindari lah. Ya, nah itu kira-kira situ. Ini siapa nih? Elios, hamba Tuhan, apa deh ya? Izin belajar. Siapa nih? Sebentar saya tanya. Derajat Polamatika. Oke, silakan Derajat. Ini dari Jember. Oke, hamba Tuhan. Beli alat sulapnya baru diajarin Pak Mindi. Oke, boleh. Mas Elios beli alat sulapnya diajarin saya. Semoga saya bisa. Atau saya juga menyediakan alat sulap yang sifatnya adalah non komersial. Non komersial artinya memang saya bukan pedagang alat sulap, tapi punya relasi saja. Oke, silakan. Kalau mau belajar sulap juga welcome. Karena ada beberapa teman juga hadir di rumah saya untuk belajar sulap ya. Tapi sulap saya bukan untuk show ya, bukan untuk performance, untuk manggung, tetapi lebih untuk sebagai ice breaking yang memiliki meaning untuk tampilan di dalam slide. Jadi antara slide dengan sulap itu ada korelasinya ya. Baik, itu adalah 5 hal manfaat. Nah, ya ini yang tadi detailnya miliki produk yang baik sebelum melakukan branding. Jadi ada quality controlnya. Apakah betul produk yang saya delivery, yang saya jual, baik produk tangible maupun intangible ya, itu betul-betul memiliki sebuah kemanfaatan. Personal branding yang terencana dan terpercaya. Jadi kita mau merek brandingnya apa, menggunakan media apa, mau menggunakan tagline-nya apa, ya personal branding itu ya. Dan saya dalam konteks di sini personal branding bukan by accident, tapi by design ya, by design. Kemudian kembangkan kepribadian yang positif. Oke, baik. Kemudian jadilah presentable dan accessible. Jadi kita mau berbagi juga, mendapatkan ilmu-ilmu yang up to date kira-kira. Gunakan konten outreach. Jadi outreach itu konten-konten yang berguna, yang bermanfaat buat banyak orang ya. Oke. Nah, 10 kiat menjual diri. Jadi tadi di awal apa sih personal branding itu? Personal branding ya jual diri. Who you are gitu loh, siapa Anda gitu. Nah, ketika diri kita nggak dijual ya orang nggak tahu. Pertama adalah fokus. Ya. Fokus apa? Ya fokus terhadap diri kita, fokus terhadap produk kita yang dijual, fokus terhadap tagline brand yang ingin ditempelkan kepada diri kita. Apa itu? Fokus, jangan ganti-ganti. Jadi daripada ganti-ganti, mending mikir dulu yang matang. Nah, baru setelah matang baru kita bikin tagline. Ya, fokus. Jadi ada Elios, contohnya, Elios ingin di branding sebagai public speaker apa atau sebagai businessman apa gitu ya, saya Komedian lihat Pak Mindi, stand up komedi, kurang jelas. stand up komedi, komika, Oh, stand up comedy. ya. Oh, ingin sebagai stand up comedian atau Anda ingin sebagai public speaker yang komedian? Ya, public speaker yang komedian, Pak. Duanya bisa sih, Oh, Pak. Masih beririsan. jadi kalau Anda ingin public speaker komedian artinya sudah ada orang yang sekarang nge-branding itu yang disebut dengan siapa? Robi Habibie. Robi Habibie dia Oh adalah iya, kena saya tahu. stempel. Jadi dia kena stempel adalah sebagai motivator kocak, motivator kocak. Jadi ketika bicara motivator kocak, orang ingat Robi Habibie, gitu ya. Nah, kembali kita jangan hanya sekedar ingin memiliki figur. Oh, saya ingin jadi tadi ya
public speaker yang lucu, public speaker yang fun gitu loh. Tetapi buktikan bahwa Anda ini orangnya fun. Jadi jangan kita di branding sebagai public speaker yang fun, tetapi garing gitu loh. Ya, nah ini artinya apa? Antara branding dengan produk yang ingin saya jual, saya punya kekuatan di sana. Ya, buat Elios ya. Ya silakan apa mau Anda mau di branding apapun, tentunya tapi kembali bukan hanya sekedar senang, ya. Nah, ada lagi sekarang motivator yang komedian motivator itu Iwel Sastra. Itu kawan saya. Iwel Sastra juga adalah dia kan dulu stand up comedian, kemudian masuk menjadi motivator. Jadi motivator yang stand up comedian motivator, kan? Iwan Jadi Karta nggak, Pak? Iwel Sastra, Iwel Sastra. Oh, Iwan Sastra ya saya tahu. Di Nah Metro itu TV kan? dia adalah awalnya kan stand up comedian generasi awal, kemudian masuk sebagai motivator dan sekarang kalau bicara di panggung dia sebagai motivator stand up comedy stand up motivator. Komedian motivator. Ya, dan itu ada ilmunya sendiri ya, sebagai stand up comedian itu ada ilmunya sendiri yang cukup dalam ya, bisa belajar sama si Ibeng, bisa belajar sama gurunya lagi itu si siapa Ramon Papana gitu ya. Jadi Ramon Papana itu adalah mbahnya stand up Iya, comedian. beliau yang punya program di Metro kan, Pak? Ya dulu Comedy dulu Cafe itu kan? ya ya kafe dia sekarang tinggal di Surabaya itu kawan saya juga. Bukan di Bali, Pak? Ini sorry di Bali, tinggal di Bali, betul betul tinggal di Iya, Bali. Dia setahu saya buka beliau kafe. di Bali sih. Di Bali, saya pernah ketemu di Bali, betul. Oh Sorry, iya. itu kawan saya juga, Stan. Nah, ini contoh-contoh bahwa ingin menjadi seorang komedian pun butuh ilmu loh, butuh belajar, bukan hanya sekedar ingin gitu ya. Nah, saya pun sama ketika saya ingin menjadi sebagai konsultan penjualan, loh, saya belajar di mana? Belajar 20 tahun sebagai profesional di bidang selling. Itu experience-nya 22 tahun. Kemudian belajar juga di perusahaan-perusahaan yang berkaitan sebagai konsultan. Oke, itu contoh ya. Nomor 2, be genuine. Ya, be genuine ini adalah sesuatu yang ketika kita bicara sebagai public speaker, apapun lah ya, profesi kita, bu jangan apa ya, baik gaya, ya bu jangan niru-niru lah, kira-kira gitulah. Saya sangat-sangat sering sekali melihat seseorang sebagai public speaker itu niru-niru. Ya niru-niru gaya-gaya orang-orang yang sudah terkenal lah. Ya niru si anu, cara bicaranya, cara jalannya, cara masuknya, cara gaya di panggungnya. Ini copy paste. Ya macam kan maaf saya katakan geli banget ngelihatnya saya bilang. Akhirnya apa? Personal brandingnya hilang. Orang akan bilang, itu niru si anu, oh itu niru si anu, oh gayanya ikut-ikutan gitu. Bahkan jadi personal brandingnya nggak positif. Ya, Anda senang dengan gaya seseorang bisa menjadi sebuah referensi, tetapi bukan copy paste ya. Menjadi sebuah referensi, kemudian milikilah cara bicara, gaya bicara, dialek bicara sekalipun sesuai dengan kita punya kepribadian. Ya, kebetulan saya di sini dikenal mungkin agak kenal dengan Bang Mersa. Mungkin Bang Mersa gayanya adalah gaya Minangnya ngomong, nggak usah lah pakai gaya Surabayaan, nggak usah lah pakai gaya Balian, nggak usah lah pakai gaya Betawian, kira-kira begitu loh. Ya, anda orang Minang ya logat Minangnya itu kan menjadi sebuah uniksitas itu. Ya, contoh kayak gitu loh. Mungkin saya orang tua saya dari Jawa Tengah, kemudian saya lahir di Bandung. Ya mungkin dua style itu di dalam dialek saya cukup menguasai, cukup bagus. Ya mungkin setempo saya bisa keluar Sundanya, setempo saya bisa keluar Jawanya. It's Mediarto, gitu loh. It's Mediarto, be genuine, gitu ya. Contoh. Tapi saya nggak akan ngikutin gaya-gaya yang ada sekarang seperti yang kita kenal, gitu ya. Karena akan menurunkan kita punya reputasi juga. Oke, yang ketiga adalah tell me the story. Jadi bukan kesannya ngajarin, tetapi bicara tentang sebuah cerita, ya cerita. Jadi ketika ada sebuah topik pun bisa dikaitkan menjadi sebuah cerita atau yang dalam bahasa umumnya sekarang orang bicara storytelling gitu ya, storytelling. Ya. Jadi ada alur ceritanya, ada peran utamanya, kemudian ada punchline-nya gitu. Kalau di dalam dunia komedi kan ada punchline-nya gitu ya. Kemudian ada tokoh yang wow-nya, kemudian ada tokoh korbannya lah. Kira-kira itu yang disebut dengan
tell me the story. Jadi bicaralah tentang sesuatu kejadian, kenyataan, bukan ngarang, bukan mendramatisasi berlebihan, kira-kira begitu ya. Kiat menjual. Kemudian 4, be konsisten. Ya, be konsisten. Ya, ini nggak mudah. Saya katakan bahasanya gampang, konsisten, tetapi ini sangat tidak mudah untuk konsisten. Konsisten apakah dengan tagline, konsisten dengan profesi, konsisten bahasa, konsisten dengan sebuah komitmennya sendiri berkelanjutan itu ya. Saya alhamdulillah ya mendapatkan, bukan karena saya, tetapi saya mencoba menjadi konsisten dan komitmen itu kan kelihatan satu paket gitu, kelihatan satu paket ya. Selama 4 tahun nyaris tidak bocor satu hari pun untuk tidak share konten. 4 tahun nonstop tidak share konten. Jadi setiap hari mesti ada konten yang saya share, bentuknya apapun. Ya saya sempat pagi-pagi, sempat subuh-subuh, nggak sempat ya jam 7, nggak sempat jam 8, nggak sempat jam 9. Kadang-kadang punya konten lebih nih, wah ini udah numpuk stok, wah tak kirim sehari bisa 2 kali, pagi siang atau pagi sore dan sebagainya. Ya, jadi be konsisten itu penting sekali ketika kita menjadi public speaker yang ingin memiliki personal brand. Dan yang nomor 5, jangan ragu bahwa se-expert-expertnya kita, ya expert-expertnya kita, ya apapun profesi kita, siaplah kalau kita mesti menerima kegagalan. Jadi tidak perlu ini menjadi sebuah stres issues lagi. Waduh saya gagal, waduh saya jelek, bagaimana gitu ya. Nah, jadi kita siap untuk gagal, untuk apa? Ya itu ada room for improvement. Karena kegagalan atau ketidakberhasilan kan sebetulnya kalau mau dikaji dengan baik itu adalah ada peluang untuk kita melakukan sebuah koreksi atau perbaikan-perbaikan. Jadi kita siap. Jadi jangan anggap bahwa public speaker juga nggak bisa gemeter. Jangan bilang public speaker juga nggak bisa keseleo gitu. Tetap bisa saja ya. Itu hal-hal yang mungkin perlu kita sadari. Kemudian nomor 6 ada create a positive impact. Jadi apapun kontennya, tujuan kita menciptakan sebuah dampak yang positif. Boleh kita fanatisme terhadap sesuatu, fanatisme terhadap suku saya, fanatisme terhadap agama saya, fanatisme terhadap apalagi suku, agama, apalagi sih ilmu saya, boleh kita fanatisme. Tetapi ketika ini di-share, ketika ini kita blast dalam sosmed, memberikan dampak positif enggak untuk masyarakat, gitu ya, untuk orang yang mendengar. Kadang-kadang bisa saja saking fanatisme di dalam hal tertentu, kesukuan, sehingga memberikan dampak yang tidak positif untuk orang lain. Atau kita fanatisme terhadap agama tertentu, sehingga dan tidak ada keterkaitan terlalu jauh. Kadang-kadang juga bikin gemes. Atau kayak kemarin ada fanatisme terhadap, saya lagi di Bandung ya, fanatisme Persib ketika lawan Madura ya. Contohnya, wah fanatismenya itu teman-teman dari Persib luar biasa. Tetapi jangan memberikan dampak negatif. Contohnya, ada mobil yang punya dosa dilempar batu, ada mobil yang lewat plat B kemudian dilempar batu atau dirusak. Nah ini kan sebetulnya not positive impact itu maksud saya ya. Nah kita ketika kita percaya dengan diri kita dan kita punya yang tadi, punya suku, punya agama, punya ras, punya pendidikan, punya kompetensi, berikanlah share-nya itu menjadi sebuah positive impact. Oke. Nomor 7 ada follow a success example. Jadi ikuti adalah contoh-contoh sukses yang sudah dilakukan oleh orang-orang sukses ya. Dan saya agak sedikit kurang sepakat kepada teman-teman yang kadang-kadang tagline-nya adalah bukan follow a success example, tetapi belajarlah dari kesalahan orang lain, gitu ya. Bukan itu sesuatu yang salah, total enggak, tetapi ngapain kita mempelajari kegagalan orang gitu lah ya. Ini mempelajari kesuksesan orang aja, walaupun dari kegagalan ini kita bisa memiliki sebuah angle berbeda. Oh, jangan lakukan itu ya, gitu ya. Memang pasti meaningnya ke sana. Tapi saya lebih prefer menggunakan follow the success example. Jadi nggak usah fail-nya yang kita ketahui gitu ya. Oke, nomor 8, live your brand, actual life yourself. Jadi gunakan branding kita, personal branding kita adalah dengan sesungguhnya Anda.
aktual lifestyle Anda, ya. Jadi jangan sampai antara branding kita dengan kenyataan itu apa ya, api jauh dari panggangan gitu loh. Apa yang dikatakan udah beda banget gitu. Apa yang dibicarakan jauh banget gitu ya. Jadi it's me gitu loh. Ya kalau saya orang seperti ini ya it's me gitu loh. Ya, gitu. Contohnya begitu ya. Kemudian WOM arti word of mouth ya. Jadi kita mau komit, kita mau berbicara, kita mau bersosialisasi, kita mau aktif di dalam sebuah komunitas, dan kita mau menjelaskan, ya, sehingga ini adalah sebuah media promosi yang relatif cukup murah buat saya, word of mouth. Dan yang ke-10 adalah legacy. Tinggalkan sebuah legacy. Jadi ketika seseorang sudah tidak lagi apa ya, aktif di dalam dunianya tersebut, legacy itu masih ada, ya, kenangan itu masih ada memorable-nya. Jadi menciptakan apa yang contoh-contoh legacy itu pasti ada sesuatu yang wow, yang akan diingat dan orang lain mungkin sulit untuk menggantikannya. Itu legacy. Kedua, bisa juga legacy itu dalam bentuk saya membuat buku karangan saya. Itu kan legacy. Orangnya sudah meninggal, orang yang tidak aktif, bukunya masih tertinggal, bukunya masih ada sebagai legacy. Ya. Atau bentuk quote-quote, atau bentuk video, atau bentuk film, ya termasuk kalau sekarang bisa saja dalam bentuk konten gitu ya. Sekarang konten. Karena sekarang bikin konten tuh jauh lebih mudah ketimbang bikin buku gitu. Bikin buku tuh energinya sangat-sangat besar dan biaya jauh lebih besar. Kalau bikin konten kan relatif ya, mau dibilang free juga bisa itu kontennya. Nah, mungkin itu 10 kiat menjual diri yang ingin saya sharing, dari awali dengan 7 dosa kecil, 5 manfaat punya personal branding, dan 10 kiat menjual diri. Yuk, saya coba akan buka dengan diskusi saja. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bang ET. Oh, ini motivator muda dari Surabaya. Malam, Oke, Pak ada yang Mindi. ingin tanya? Yuk. Iya, mau tanya boleh Bang, Pak Mindi. Oh, boleh, boleh. Sekarang acara dialog loh. Udah tanya jawab ya. Ini Pak Mindi, Hmm. dulu waktu zamannya Pak Mindi itu mengidolakan siapa Pak? Jadi kan ada ngomongin tentang role model atau success story-nya gitu. Hmm. Jadi inspirasinya Hmm. Pak Mindi waktu Pak Mindi di panggung jadi pembicara gitu. Awal mulanya gitu. Frankly speaking, saya terus terang awalnya saya tidak terpikirkan siapa role model yang ingin saya tiru. Satu ya, tidak terpikirkan, oh saya ingin seperti siapa gitu, tidak terpikirkan. Karena saya menjadi sebagai trainer atau pembicara itu karirnya adalah mulai dari kantor. Jadi saya di kantor sudah sebagai training manager, ya sudah sebagai training manager. Kemudian dibekali juga dengan ilmu-ilmu adalah how to train, kira-kira bagaimana memberikan pelatihan, how to be a good facilitator, contohnya kayak gitu ya. Nah dari situlah sudah terbiasa mendapatkan kesempatan oleh teman, diberikan tempat panggung, dan barulah menjadi sebagai public speaker. Nah, public speakernya kapan sih yang paling paling apa paling mulai dijalankan? Ya ketika pindah kuadran. Ketika saya sebagai profesional kemudian menjadi sebagai konsultan. Ya, disitulah sebagai konsultan semakin banyak kan harus presentasi di klien, ngasih training klien. Jadi kalau bicara figurnya siapa yang saya idolakan, terus terang saya nggak punya. Tetapi saya sadar bahwa teman-teman yang cukup dekat dengan saya memberikan sebuah masukan-masukan, memberikan sebuah apa ya, ya masukan. Be yourself, jadilah dirimu, gitu kira-kira gitu loh. Jadilah Mediarto, ya jadilah Mediarto, nggak usah niru-niru si A si B si C si D gitu. Jadi ketika saya menjadi seorang speaker sekalipun, saya kan kalau bicara menjadi speaker kan berarti sudah tahun akhir 90. Mungkin ET belum lahir kali ya. Saya 92 Pak.
Ya, oke, 92 ya. Jadi tahun akhir 90 saya sudah sebagai public speaker. Jadi relatif kan sudah 30 tahun. Tahun 90, tahun 91, 94. Ya, ya. Oke. Nah, eh, siapa yang menjadi speaker saat itu yang Iya, apa trennya kuat, iya yang trennya betul. kuat saat itu ya? Iya, iya, itu yang perlu saya Itu tahu, Pak. saat itu adalah yang menjadi public speaker yang kuat adalah pasti Pak Hermawan Kertajaya, ya Oh, waktu itu Pak Handi Irawan yang punya Frontier, itu kan orang-orang yang kuat ya. Kemudian kalau bicara lagi pejabat pemerintah dulu siapa direkturnya Telkom tuh Pak siapa yang kecil-kecil, bicaranya enak banget. Terus itu juga Pak Made ya ketua AMA. Itulah contoh-contoh. Jadi ruang lingkupnya masih nggak banyak, nggak banyak seperti sekarang lah ya. Oke, gitu. Nah, kemudian ada nggak teman-teman yang contoh Pak Andri Wongso ya waktu itu sudah ada. Tapi kan couplingnya berbeda ya Pak Andri Wongso lebih sebagai motivator, kalau saya lebih ke arah sales marketing gitu ya. Jadi kadang-kadang gaya itu nggak bisa ditiru. Gaya motivator, public speaker sebagai motivator dengan public speaker saya sebagai orang yang coaching, training, selling gitu ya. Kan agak berbeda, agak berbeda. Jadi waktu itu sudah ada. Kemudian nggak lama kemudian udah ada Patung, Tung Desem, ya waktu itu generasinya. Kemudian ada Pak FX Hadi sudah almarhum, Pak James Gui. Nah itu generasi-generasi saya di situ udah di belakangnya ya. Kemudian siapa lagi ya? Eh, ya itulah kurang lebih lah. ini Ya ya Pak, ya Pak kemudian Yan Pak Kris Nurindra ya. Mungkin tahu. Pak Yan siapa Nurindra, Pak? Pak Yan. Oh, tahu di NLP tapi dia orang Iya, NLP kalau nggak salah. hipnoterapi Ya, ya. ya, ya. Pak Wiwoho ya orang-orang NLP yang generasi-generasi awal. Oke, begitu ya, Bang Eti ya. Jadi Siap, bicara siap. secara spesifik, saya niru siapa enggak, Nah, tetapi saya bisa pelajari tentang eh, teman-teman yang memberikan masukan bahwa be yourself, jadilah diri Anda, jadi gayanya, gitulah, termasuk keahliannya, termasuk uniksitasnya gitu ya, termasuk uniksitasnya. Jadi kalau bicara tentang apa sih teman-teman kalau ngomong ketika saya memberikan pelatihan training, ya dia akan mengatakan saya nggak ada matinya, capeknya. Jadi antusiasme dari detik pertama dari jam 8.30 sampai jam 5 sore ya punya frekuensi training ya tetap stabil itu, nggak down itu. Itu mungkin eh, yang saya tangkap tentunya ya ini yang saya tangkap. Kedua mungkin celetukan-celetukan saya, celetukan ketika ada perkataan tersebut saya bisa dikomentari dan menjadi sebuah fun ya, celetukan yang menjadi kekuatan nuansa nuansa apa nuansa training menjadi hidup. Itu. Tapi apakah itu menjadi sebuah belajar dari siapa? Kelihatannya itu bisa talenta atau bisa berkat lah. Tuhan ngasih sesuatu yang saya dimiliki secara spontanitas. Untuk menjawab ya itu atau ya. mungkin kayak dengerin radio gitu Pak. Ada pernah gitu. Dengerin radio. Apa? Mungkin zaman dulu kan dengerin radio gitu mungkin. Ya radio ada lah, radio ada. Tapi radio kan hanya suara ya. Kalau Hmm. radio kita bisa dengar suara, tapi tidak bisa lihat ekspresinya, tidak bisa lihat body language-nya ya. Nah, sekarang public speaker itu kan ada butuh juga tentang ilmu body language-nya ya. Ilmu panggung ya kan dipelajari, ilmu panggung kan Ya, dipelajari. on stage lah Pak. Iya. Ya, ya. Yang ngisi radio ada juga saya ngisi radio di apa di Pas FM ngisi radio ada 6 tahun kali ya. Ya soalnya ini enak, Oke. soalnya Pak Mindi kan Pak Mindi juga nyanyi ya. Itu latihan vokalnya pakai nyanyi Pak, ya, betul ya Pak? Itu sebagai appetizer lah. Oh, itu Appetizer. itu nyanyi itu berarti bukan untuk latihan vokal Pak, atau memang hobi gitu ya? Hobi enggak? Saya sering menyumbangkan lagu itu lagu bagus jadi sumbang. Itu menyumbangkan lagu bagus jadi sumbang. Enggak. Terus terang ada nyanyi apakah lebih banyak audien yang saya libatkan untuk nyanyi, bukan saya. Hmm. Audien lebih banyak. Tetapi nyanyi bukan sekedar nyanyi dalam pengertian ice breaking,
hanya sekedar lagu untuk killing time, nyanyi yang saya bedah meaningnya dari lagu tersebut. Jadi nyanyinya bukan sekedar hiburan ya, nyanyinya adalah punya konten itu nyanyi. Jadi tidak buat saya tidak ada sebuah pelatihan yang saya berikan ada sesuatu yang killing time, sesuatu ya sebagai hiburan aja. Ya hiburannya sendiri adalah sebuah konten. Jadi ketika saya show magic sulap, itu sulap itu ya ada korelasinya dengan konten. Contoh, mungkin saya sulap masuk keluar di belakang whiteboard sampai di ujung whiteboard saya sudah ganti baju contoh. Ya contoh gitu ya, itu kan sulap ya. Tapi kan bukan saya show tentang Mindiarto bisa sulap, tetapi what's the meaning Mindiarto dalam waktu singkat bisa ganti baju. Yang meaningnya adalah bahwa kita bekerja perlu cepat, kita bekerja perlu kilat. Anda nggak bisa orang yang kerjanya adalah alon-alon asal pelakon. Anda harus punya speed tinggi. Nah buktinya adalah dengan saya ganti baju dengan waktu kilat. Contoh kayak gitu. Jadi punya meaning. Putus Oke. benang lah, atau bisa menebak apa namanya telepati, menebak warna lah. Nah, itu ada meaningnya semua. Menjawab ya Bang Iti ya. Iya, iya. Itu ilmu sulap banyak kan di ilmu magic. Iya, Ya, saya juga oke. pernah ikut ini sih, Pak. Tutor-tutor sulap gitu sih. Memang belajar klasik, close up gitu. Tapi sekarang kayaknya udah menurun Ya, jauh, Pak ya. ya tergantung aja itu mesti dikaitkan dengan meaning bukan bukan sebagai performance itu loh. Ya kalau tujuannya performance kan Anda dibayar sulap dibayar karena sulapnya gitu loh. Saya dibayar bukan karena sulapnya kan. Iya, iya, Itu betul. walaupun Ya. saya punya punya 3 lemari alat sulap. Mantap itu, Pak. Saya benar penasaran lagi, Pak, satu Oke, hal itu. mungkin Anu, Pak, posenya Pak Mindi itu loh, Pak. Yang di buku itu loh. Itu terinspirasi dari mana, Pak? Pose, di buku yang mana pose, ya? posenya Pak Mindi yang gini, Pak. Terus kakinya berdiri Buku satu yang tuh, Pak. oh itu kreativitasnya orang itu penerbit orang penerbit yang punya ada tiga pose kemudian kita sepakat pilih adalah pose itu adalah Oh, ada jadi tadinya pose duduk ada pose berdiri ada terus ada lagi pose gimana kemudian dari tiga itu kita sepakat bersama penerbit bersama tim kreatifnya milih desain itu. ya soalnya itu eye catching banget sih, Pak. Jadi setiap kali ke Gramedia lihat buku itu udah langsung wah inget Pak Mindi ini. Kayaknya nggak ada yang lain kayak gitu posenya soalnya. Ya, terima kasih. Ya, semua mesti dipikirin lah intinya lah. Iya, siap. Oke, ada Oke, lagi terima yang kasih Pak Mindi. makasih Pak itu. Ada yang ingin bertanya silahkan. Acaranya ini acara dialog kok sekarang. Tanya jawab. Saya Ya, Pak Min. Pak Sarbini, Pak Derajat ini dari Jember, Pak Sarbini dari link dari Selamat malam, Semarang. Mbak. Sehat selalu, Mbak. Pak Oh, Sarbini dulu aja Pak. Bapak. saya terus. Oh, enggak. Kalau saya nggak tanya nih. Kalau saya ngikuti Pak Mindi mulai tahun 90-an lah, teman-teman. Jadi yang membedakan beliau dengan yang lain, khususnya kalau penilaian saya ya, beliau kontennya sangat padat gitu ya. Pada saat pematerian itu kontennya padat. Pada Beda dengan motivator itu kontennya sebenarnya rendah, cuma kontennya yang di blow up gitu. Tapi kalau Pak Mindi enggak, lebih banyak kontennya yang lebih padat ya. Sehingga tergantung orang-orang yang menghargai konten, menghargai keilmuan ya senang mendengarkan Pak Mindi. Gitu. Kalau SBK-nya memang Pak Mindi berkembang beberapa. Kalau yang dulu yang awalnya tuh sering sifatnya joke Pak ya, jadi awal tahun 90-an. Tahun 2000-an sulap itu yang menonjol anunya SBK-nya. Gitu. Baru di tahun 2010 ke atas nih baru nyanyinya itu. Dulu nggak pernah nyanyi loh Pak Mindi. itu pergeseran beliau, perubahan beliau mengikuti perubahan tuntutan pasar mungkin ya.
Oke, itu aja Pak Mindy yang saya bisa komen, Pak Mindy. Thank you. Kalau Mas ini nangkap, beliau ini kenal saya cukup lama. Awalnya adalah dengan juk-juknya yang kuat, kemudian bergeser sekarang nyanyi gitu. Terus terang nyanyi itu ikut ikut kelasnya vokal coach. Jadi saya bayar mahal itu. Masa cuman diajarin tentang vokal aja kok nggak ada buktinya, sampai saya bikin rekaman 3 lagu bikin bayar mana dimodalin lagi. Jadi saya punya 3 lagu rekaman, tapi bukan untuk show bahwa saya ini bisa nyanyi, enggak, tetapi bukti bahwa saya itu pernah ikut latihan vokal, kursus vokal, bayar ke pelatih vokal gitu loh. Guru saya itu adalah anak buahnya Pranajaya, gitu kan? Gitulah. Kemudian buktinya saya rekaman itu sebagai bukti. Iya. Oke, thank you Pak. Dulu Pak pernah juga belajar sulap kan dulu Pak ya? Sulap. Ya. Oh sulap. Kan saya punya Magic Cafe dulu, punya kafe. Saya banyak belajar, teman-teman saya kan banyak pesulap. Ketua sulap Indonesia teman saya juga. Oke. Thank you Pak Sarbini atas inputnya. Kenal Pak Rudi Pak di Surabaya Pak Mindy. Punya Kenal toko siapa? sulap di Plaza Marina. Pak Rudi. Pak? Rudi. Oh enggak. Punya toko sulap di Plaza Marina Surabaya. Iya. Mungkin. Tapi saya kok jauh-jauh nyari Jakarta banyak lah. Oh, maksudnya mungkin kenalan yang di Surabaya ada gitu Pak Mindy. Saya mungkin kalau kenal sekali dengan banyak pesulap enggak banyak, tetapi beberapa kawan saya pesulap ya, beberapa kawannya. Masuk komunitas sebagai asosiasi pesulap enggak, karena profesi saya kan bukan pesulap. Cuman saya banyak alat-alat sulap yang dipakai untuk ice breaking gitu ya. Dan saya dulu punya cafe join tentang Oke, yuk ini Pak Derajat nih dari Jember nih. Ini Wong Jember nih orang hebat juga nih Pak Derajat, adalah dia penemu polamatika. Jadi teknik menghitung cepat, terutama untuk anak SD, SMP, SMA. Ya, jadi Pak Derajat penemu metode polamatika dengan cara dikte, cara dikte. Ya. Dia penemu bisa untuk SD, SMP, SMA, dan dia sedang membuka Pak Derajat membuka kesempatan untuk mewaralabakan tentang ilmu kursus polamatika. Ya seperti kumon lah bahasa gampangnya. Yuk, ada yang ingin ditambahkan atau pertanyaan silahkan. Ini ada chat apa ya? Pak Min. Ya. Silahkan Pak Derajat. Malam Pak Min ya, lama nggak ikut ini Pak Min, repot kursus ya Pak Min. Bagus. Saya kenal Pak Mindy dari tahun 95, saya hafal karena saya dulu anak buahnya Pak Mindy ya waktu di Asaba. Beliau kalau pelatihan memang daya tahan tubuhnya benar-benar kuat ya, jadi biasanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam saya pernah ikut sampai teler ya Pak Min, 3 hari Pak Min. Waktu mudanya seperti itu, mungkin sekarang juga masih terlatih seperti itu ya. Yang mesin trainingnya ya. Iya. Dan materi beliau memang banyak yang didapat ya Pak. Sampai sekarang saya belajar tentang jadi pembicara juga, ilmunya banyak dari Pak Mindy ya. Terima kasih Pak Mindy. Ya ini terkait personal branding Pak Min, yang untuk produk jasa ini pripun ya. Dibandingkan dengan produk yang bukan jasa, untuk produk jasa seperti saya nih, brandingnya harus gimana ya? Itu aja Pak Min. Oke. Atau mungkin dari teman-teman yang ada di grup, ada yang ikut sini bisa ngasih masukan juga. Ya, itu aja Pak coba, Min. Nanti tiktokan Derajat ya, Pak Derajat. Tadi coba tiktokan. Nanti Derajat Premadi tak branding itu sebagai apa ya, sebagai namanya gitu ya.
supaya supaya ketika ingat ya ingat branding ini gitu ya. Nanti tak pikirkan untuk, tapi intinya adalah apakah produk jasa atau bukan produk jasa, itu intinya tetap branding itu perlu lah. Ya. Personal branding, personal. Sebab kalau dari produknya saya lihat Pak Derajat kan pola matematika, teknik menghitung cepatnya tuh gaya Kuman kan matematik semudah membalikan tangan gitu. Itu kan sebetulnya sudah branding yang bagus ya. Belajar matematik semudah membalikan tangan gitu. Itu cukup lancar dan cukup baik. Nah sekarang tinggal bagaimana dengan orangnya gitu kan, dengan orangnya. Nanti tak pikirkan Pak Derajat ya, Ya. apa yang cocok buat dengan pola matematikanya ya. Ya. Ingatkan saya ya di WA aja, ingatkan kalau saya belum jam. Itu masih utang saya. Ya Pak Ben, siap. Oke. Gitu dulu dari Mungkin. Matur nuwun. Mungkin dari Iya. teman-teman yang lainnya ini kan diskusi ya. Ada masukan monggo monggo. Ini apa di chat Pak Yos? Rahasianya apa itu Pak Mindi makan bawang putih mentah buat stamina? Saya terus terang nggak makan macam-macam ya Pak. Saya tahu bawang putih ya, bawang putih hitam, bawang putih itu baru tahunya yang mungkin 10 tahun terakhir, dulu yang nggak kenal gini kan. Rasanya saya ya kalau mau bersyukur ya berkat Tuhan ngasih fisik saya baik gitu. Tapi kalau mau dicoba di trace back ya di trace back, jangan manja diri lah ya. Kok saya merasakan jangan memanjakan diri lah. Bentar-bentar sakit, nggak enak sedikit, kemudian nggak kerja, nggak enak dikit, badan nggak enak dikit, kemudian ngurangin punya aktivitas, itu kan memanjakan diri. Buang lah kayak gitu-gitu. Saya tuh nyaris, mungkin Pak Derajat sempat tahu, kalau nggak tepar, artinya geletak di ranjang nggak bisa bangun, saya tuh nyaris kerja gitu. Tetap kerja, masuk kerja gitu. Kecuali kalau sudah geletak di kasur, udah nggak bisa gerak, nah baru saya nggak masuk kerja. Kira-kira begitulah. Jadi jangan memanjakan diri kalau bisa jawab. Kedua, mari punya sebuah spirit juga bahwa selesainya pekerjaan itu bukan ditentukan oleh jam kerja. Ya, kalau dulu kan saya profesional, kalau kerja kan boleh bilang ya jam 8 sampai jam setengah 5 itu kan jam kerja. Tapi kita mungkin Pak Derajat tahu bahwa kita bekerja tuh bukan berakhirnya pekerjaan bukan ditentukan oleh jam, tapi ditentukan oleh tercapainya pekerjaan, selesainya pekerjaan itu baru namanya selesai kerja. Ya Derajat ya begitu ya. Ya betul. Nah itu budayanya itu kan tercipta kan bukan hanya terhadap diri saya, tetapi termasuk di dalam kelompok kerja. Kelompok kerja ya di bawah pola berpikirnya seperti itu. Oke, itu ya, itu ya. Ini Pak, mau tanya Pak, kalau biar nggak serak gitu gimana Pak? Kalau ngomong tiap hari, kan suara pasti habis. Saya sih pernah kendalanya di situ. Stamina-nya kuat, bicara bisa, tapi suaranya habis Pak. Nggak bisa bicara, MBN gitu Pak. Karena pernah ngasih sesi itu 12 jam, 2 hari gitu ya. Sabtu Minggu, jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu. Besoknya Seninnya udah gak ada suaranya gitu. Itu gimana tuh Pak? Jadi ini Mas Elias baru 32 tahun ngomong 2 hari sudah tepar gitu ya, kira-kira gitu lah ya. Enggak, fisiknya Saya oke. Suaranya habis suaranya. ya artinya kan sudah terganggu. Saya nih usia segini aja kemarin ngobrol 3 hari masih alhamdulillah puji Tuhan masih segar bugar 3 hari ya. Usia segini loh. Usia saya ini kan udah 2 kali lipat dari usianya Elias itu satu. Kedua adalah saya juga pernah ngomong 9 hari non-stop. 9 hari non-stop ya. Dari 9 pagi sampai 9 malam. Non-stop 3 batch gitu ya. Oke. Kuncinya adalah satu, Anda cukup istirahat. Mesti cukup istirahat. Jadi selesai ngasih training, ya istirahatlah. Ada jeda-jeda istirahat, ya Anda gunakan untuk istirahat. Ya istirahat itu artinya ya boleh selonjoran ya. Satu. Terus kedua, ya tentunya pengertian istirahat itu yang sesungguhnya adalah ya tidur. Gitu ya. Kalau Anda selesai training, ya mungkin butuh makan, butuh apa ya setelah itu tidur. Jangan disambung dengan nonton lah, beginilah, begitulah, gitu ya. Sehingga tidurnya jam 12, jam 1 lagi gitu ya. Itu satu. Kedua adalah Anda harus cukup minum, ya, minum air putih, minum air putih. Jadi ketika presentasi dengan durasi panjang,
ya siap-siap selalu minum air putih dan tidak dingin ya. Air putihnya boleh air netral atau air hangat. Netral pun nggak apa-apa, tapi jangan dingin lah. Jangan dingin ya. Itu cukup mensuplai Anda punya minuman ya. Ya ketiga mungkin kalau Anda punya vitamin ya tambah vitamin apa? Vitamin C lah, minum jus itu ya, jus jeruk vitamin C atau apapun. Ya, yang yang keempat adalah tentunya Anda harus punya vitalitas yang kuat, fisik yang kuat dengan cara apa? Exercise, olahraga. Itu nggak ada lain ya, nggak ada lain. Saya bilang ya di luar lain-lain. Kemudian bagaimana dengan tenggorokan? Nah, kalau dengan tenggorokan ya tadi cukup minum, cukup istirahat, mestinya netral, ya mestinya sehat. Nah, bagaimana kalau sampai terjadi? Ya tentunya mesti siap-siap dengan sebuah obat yang bisa dengan instan. Saya kebetulan punya aja sebuah minyak ya, minyak hebat. Saya bilang bisa buat kebentur, benjol yang digosok, semprot buat kalau kena gigit serangga jadi semprot minyak itu buat nyembuhin gitu ya. Kemudian kalau saya mulai gejala-gejala radang, batuk ya disemprot ke tenggorokan. Disemprot ke tenggorokan, nah kemudian didiamkan sehari bisa 3 kali. Itu ada minyak. Tapi apakah ini sebuah penemuan yang enggak, kebetulan saja saya dapatkan, oh ini ada minyak fungsinya buat ini, bisa buat batuk, tak coba ternyata cespleng lah, membantu ya minyak. Itulah, saya nggak ada macam-macam kok. Ya saat ini, artinya saat ini saya mungkin agak sedikit inten di dalam olahraga, jaga fisik. Karena apa? Ya sudah kepala 6 saya ini. Udah kepala 6 jadi jaga fisik. Ya puji Tuhan selama COVID 4 tahun dan sekarang ya sehat lah. Oke, ada lagi? Mungkin mungkin kebanyakan kurang tidur kali, kebanyakan tidur malam. Karena tidur malam nggak baik. Itu tidak Betul, baik. Pak, iya, betul. Tidak baik. Lebih baik Anda bangun pagi daripada tidur malam. Tidur malam bangunnya siang, anggap tidur malam bangun jam 7, jam 8 gitu ya. Tidur malam. Ya lebih baik Anda tidurnya lebih awal jam 10 bangun jam 5, jam 4. Itu jauh lebih baik. Walaupun secara total waktu tidurnya adalah sama. Oke. Karena jam 10 sampai jam 2 itu adalah tubuh kan melakukan detox. Ya, oke. Siap, Pak. Makasih, Kalau Pak. nggak ada apa-apa, nggak tahu nih masih ada slide tambahan nggak? Coba saya intip sebentar. Kalau nggak ada apa-apa, rasanya topik saya dengan 10 itu 10 dosa sekian sudah ya. Oke, ya sudah finish. Sudah finish. Jadi tidak ada tambahan slide. Baik, buat teman-teman, Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Diskusi kita semakin bermanfaat. Terima kasih buat Pak Ite, Pak Derajat, Pak Sarbini, Pak Pram, kemudian Cikling, Bang Mersa, Pak Bimo, dan Pak Yakub atas kehadirannya di dalam acara Etuset Ngopi. Selamat malam, sampai ketemu di lain kesempatan. Makasih, selamat malam.